Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai ibadah. Tolong disimak baik-baik ya. Ya sebelumnya ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak aruf. Jadi kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 4 yaitu ada Navio Andi, Maulida Janatu, Seto Haidar, Frisilia Triantika, Alvina Mujatahida, M Fikri, M Naval, Armandia Jaka, M Yaul Fakri, Yulviera, Izma Azlia, Arik Rizky, Alvina Putri, Sahla Naval, M. Aulia Rahman, dan saya sendiri Nita Nur Afia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan makna ibadah. Secara bahasa, ibadah adalah taat dan tunduk. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surat Yasin ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sedangkan secara istilah yaitu mencakup setiap sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya berupa perkataan dan perbuatan baik secara zahir dan batin. Ibadah sebagai misi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian jika manusia tidak mau beribadah, maka ia akan terhina di neraka jahanam. Hal tersebut sesuai dengan Quran surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Yang selanjutnya, ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah dan ditaati karena tidak ada ilah yang lain selain Dia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuha ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahi ghairuh. Inni akhaful laikum adzaba yaumin azim. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Ya, selanjutnya ada pembagian ibadah. Yang pertama ada ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang ketentuannya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan secara rinci oleh Rasul-Nya. Contoh ibadah mahdoh ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, ibadah yang kedua ada ibadah ghair mahdoh. Semua perbuatan baik yang dilandasi niat ikhlas karena Allah terhitung sebagai ibadah. Contohnya seperti belajar atau menuntut ilmu. Selanjutnya, ada amalan orang-orang yang tidak beriman. Perbuatan baik bagi seorang mukmin bernilai amal soleh atau ibadah, sedangkan bagi orang kafir tidak disebut amal soleh. Dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 31 yang artinya, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 23 yang artinya, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Selanjutnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima.
seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Selanjutnya dalam Quran Surah An-Nur ayat 39 yang artinya, dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal yang cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ibadah mahdoh dan hikmah di baliknya. Perlu diingat kembali teman-teman bahwasannya ibadah mahdoh merupakan bentuk ibadah yang merupakan wujud penghambaan murni seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam ibadah mahdoh, seorang hamba akan terhubung langsung dengan Tuhannya melalui serangkaian ritual ibadah sesuai dengan yang disyariatkan. Bentuk ibadah mahdoh ini tidak bisa dilakukan sesuka hati, namun harus sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Ada 4 prinsip yang perlu diperhatikan dan wajib dipenuhi dalam menjalankan ibadah mahdoh. Prinsip dalam ibadah mahdoh. Hukum pokok dari ibadah mahdoh adalah tidak boleh kecuali ada dalil yang mewajibkannya. Contohnya dalam ibadah sholat, tidak boleh ada tambahan apapun, baik dalam jumlah rakaat, gerakan, bacaan, dengan terjemahan, dan sebagainya. Begitupun ibadah haji, ibadah saum, dan ibadah-ibadah lainnya. Syarat diterimanya ibadah mahdoh. Syarat diterimanya ibadah mahdoh adalah yang pertama itu harus ikhlas, niat karena Allah SWT, dan yang kedua yaitu ittiba'ur rasul, yang artinya mengikuti contoh yang telah dilakukan oleh Rasul dan tidak menambah-nambahnya dengan suatu apapun. Toharoh artinya bersuci atau bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Toharoh merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Hikmah dari toharoh adalah agar kita selalu menjaga diri dari hal-hal yang kotor dan perkara yang tidak disukai Allah, karena Allah mencintai yang bersih dan indah. Toharoh terbagi menjadi 2, yaitu toharoh zahiriyah, yang artinya membersihkan diri dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis, dilakukan dengan cara wudhu, tayamum, dan mandi besar. Quran Surat Al-Mudassir ayat 4. Lalu yang kedua, toharoh batiniyah, yang artinya membersihkan diri dari penyakit hati, berupa dosa dan perbuatan maksiat, seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya adalah niat. Niat di sini artinya yaitu maksud atau tujuan. Sebelum melakukan sesuatu, apalagi itu ibadah, kita diperlukan untuk berniat. Hal ini bertujuan untuk menentukan motif dari perbuatan. Jika karena Allah, maka kegiatan itu atau ibadah itu bernilai ibadah. Yang kedua yaitu memberikan jenis perbuatan, sunnah atau wajibnya. Nilai setiap perbuatan bergantung kepada niatnya. Perbuatan baik yang diniatkan untuk selain Allah tidak bernilai pahala. Hikmahnya, hendaknya kita mengikhlaskan niat dan memperbanyak niat baik dalam setiap perbuatan agar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sholat. Sholat artinya doa. Secara khusus, sholat ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan dan ucapan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ibadah sholat merupakan ibadah utama bagi setiap muslim. Ada banyak dalil yang menunjukkan. Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula di seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatan. Selanjutnya ada urgensi dan kedudukan sholat. Sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan amal yang paling pertama dinilai pada yaumul akhir. Sholat merupakan ibadah yang pertama diwajibkan. Sholat merupakan amalan paling besar pahalanya dan paling besar dosanya bila ditinggalkan. Sholat merupakan wasiat terakhir Nabi Muhammad. Sholat merupakan ajaran pertama yang diajarkan pada anak-anak. Dan sholat sangat dianjurkan untuk berjamaah. Sholat juga merupakan ciri penting bagi orang beriman. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Selanjutnya, hikmah sholat. Hikmah sholat yang pertama adalah sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah. Yang kedua, ini sebagai sarana latihan kedisiplinan. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati. Yang keempat, menjaga aurat. Yang kelima, itu terjaganya kebersihan dan kesehatan. Karena tiap melakukan gerakan sholat, seluruh persenden itu bergerak. Filosofi gerakan sholat. Hidup selalu bergerak dan dinamis. Posisi manusia berotasi, berdiri, rukuk, dan sujud. Wujud ketundukan kepada Allah saat sujud, saat 7 anggota tubuh menempel ke tanah, karena kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah salat itu mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar, sesuai surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ursulu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Kabut ayat 45. Selanjutnya, saum atau yang sering kita sebut puasa. Saum sendiri artinya menahan diri, yaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dari mulai waktu terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ibadah saum yang diwajibkan yaitu pada bulan suci Ramadan. Hikmah puasa terbagi menjadi 3, bagi ruhyah, bagi jasmani, dan bagi sosial masyarakat. Bagi ruhyah sendiri diantaranya, bukti keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, menguatkan muraqabatullah. Lalu bagi jasmani, menjaga kesehatan. Dan yang ketiga, bagi sosial masyarakat, menumbuhkan sifat empati dan kedermawanan, menjalin kebersamaan dalam kebaikan. Selanjutnya zakat. Zakat artinya suci, tumbuh, dan berkembang. Zakat menurut syariat merupakan ibadah dengan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang sudah mencapai nisab kepada para mustahik zakat. Nisab ialah batas minimal wajib zakat, dan mustahik ialah kelompok penerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, garim atau orang yang terlilit hutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Urgensi zakat, yaitu yang pertama, 82 kali perintah salat sejajar dengan perintah zakat. Selanjutnya, harta kekayaan yang sudah nisab dinilai sebagai kotor. Terdapat dalam rukun Islam yang ketiga, kewajiban yang merupakan kewajiban universal. Tidak memberikan zakat dinilai sebagai merampas hak orang lain, dan tidak memberikan zakat dinilai dosa besar. Hikmah zakat. Yang pertama yaitu dimensi ruhiyah atau spiritual, yaitu mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan harta yang kotor dan jiwa yang kikir, dan menumbuh kembangkan harta yang dimiliki. Selanjutnya dimensi sosial ekonomi, yaitu sebagai sumber dana bagi pembangunan umat, yaitu sarana maupun prasarana, sebagai instrumen untuk memberantas kemiskinan dan pemerataan pendapatan, mewujudkan persaudaraan dan menolong yang lemah. Untuk membangun kebangkitan ekonomi umat, perlu digalakkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau disingkat ziswaf. Untuk efektivitas pemanfaatan ziswaf diperlukan pengelolaan yang baik oleh lembaga yang baik. Berikutnya adalah ibadah haji. Haji memiliki arti perjalanan. Menurut syariat, artinya berkunjung ke Baitullah untuk melakukan wukuf, tawaf, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji tentunya seperti yang kita ketahui, hukumnya wajib bagi yang mampu, baik mampu secara finansial dan kesehatan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 dijelaskan bahwa haji hukumnya wajib.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkarinya, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu dari semesta alam. Nah, hikmah dari kegiatan haji ini dibagi menjadi dua, yaitu dimensi spiritual dan sosial kemasyarakatan. Dimensi spiritual yang pertama yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, haji termasuk dalam rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib. Dengan menjalankan haji, artinya kita secara tidak langsung telah menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terkabulnya doa, karena dalam pelaksanaan haji itu sendiri, di sana banyak tempat-tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa. Yang ketiga, mendisiplinkan diri. Keempat, mensucikan dan membersihkan diri dari dosa yang dilakukan. Dan kelima, mengingatkan kematian dan miniatur padang mahsyar. Kemudian dimensi sosial kemasyarakatan. Haji tentunya mengumpulkan seluruh umat Islam dari segala penjuru dunia. Hal itu akan mempererat dan meningkatkan persaudaraan Islam, menumbuhkan rasa pengorbanan, menimbulkan rasa ketenangan, dan memperluas pengetahuan serta sejarah. Berikutnya yaitu ibadah dalam menjalani hidup. Ibadah dalam menjalani hidup dimaknai dengan ibadah tidak hanya dibatasi oleh ibadah mahdoh saja, tetapi semua yang dilakukan, semua kegiatan di dunia ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu difirmankan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 126, وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Yang artinya, dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Manusia dituntut untuk tetap beribadah, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat sampai datang ajalnya. Hal ini difirmankan oleh Allah pada surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, itu ajal. Ibadah dalam menjalani hidup terdapat dalam beberapa bidang, antara lain ilmu pengetahuan, yaitu mencari dan mengembangkan ilmu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memakmurkan dunia, bukan untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam semata. Berikutnya ada di bidang bisnis dan ekonomi, bekerja untuk mendapatkan rizki yang halal dan memberi manfaat bagi banyak orang, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Berikutnya, kepemimpinan dan politik, yaitu memimpin untuk melayani umat manusia, bukan untuk memperbudak orang lain. Yang terakhir ada di bidang seni dan budaya, yakni seni dan budaya untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk memperturuti hawa nafsu. Demikian pemaparan materi mengenai ibadah dari kelompok 4. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi manfaat dan menyemangatkan kita untuk senantiasa beribadah. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.